Guys, dulu saya berpikir bahwa agama itu teori konspirasi dan yang pertama kali mengatakan seperti ini bukan saya, tapi Guru Gembul. Ketika Guru Gembul diundang di salah satu channel YouTube bernama Tema Indonesia, dia diskusi dengan Coki Pardede. Coki Pardede menanyakan kepada Guru Gembul, sesuatu hal yang bersifat teori konspirasi tapi Anda percaya. Guru Gembul mengatakan bahwa teori konspirasi yang saya percaya itu adalah agama. Secara tidak langsung Guru Gumbul mengatakan bahwa agama itu teori konspirasi dan saya juga sepemikiran ya. Ya, di sisi lain saya bisa mengkritik Guru Gumbul, tapi di episode ini ya, saya mendukung Guru Gumbul ya. Saya sependapat dengan Guru Gumbul bahwa agama itu adalah teori konspirasi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama disebut teori konspirasi? Apakah agama itu bohong-bohongan? Ya, apakah agama itu seperti teori konspirasi lainnya, yaitu teori bumi datar lah, ya, Illuminati dan lain sebagainya, atau Om Kumis meninggal di Indonesia dan lain sebagainya. Ya, yang jadi pertanyaan, apakah agama itu teori konspirasi atau tidak? Langsung saja kita ke pembahasannya. Kalau saya mengatakan bahwa agama itu teori konspirasi, maka akan banyak orang yang mengatakan bahwa saya itu anti agama. Enggak, saya tidak anti agama. Jadi di Indonesia itu orang yang anti agama itu sering disebut orang yang jahat gitu, enggak. Orang yang tidak setuju dengan agama atau tidak percaya dengan agama itu bukan berarti mereka jahat ya. Bisa aja sumber kejahatan itu berasal dari agama, ya kan? Banyak kok orang mempersekusi rumah ibadah orang lain tapi mengatasnamakan agama gitu, meneriakkan nama Tuhannya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama itu sumber kebaikan kalau agama itu ya seperti dua mata sisi, di sisi lain bisa digunakan untuk kebaikan, di sisi lain juga untuk keburukan. Jadi, kenapa agama itu disebut teori konspirasi? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena ketika nabi-nabi dalam agama itu bertemu dengan malaikat misalnya, apakah itu bisa dikonfirmasi? Nggak bisa. Nggak bisa. Siapa yang bisa konfirmasi? Apakah ada saksinya? Nggak ada. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Jadi, teori konspirasi itu adalah teori yang tidak terkonfirmasi ya. Jadi tidak bisa dikatakan salah, tidak bisa dikatakan benar juga. Itu teori konspirasi. Teori konspirasi itu seperti misalnya ya orang-orang menganut bumi datar. Dia berpikir bahwa bumi itu datar. Sementara menurut penelitian bumi itu bulat ya. Agak lonjong sebenarnya. Karena apa? Karena berdasarkan penelitian dari ruang angkasa. Ya kalau kita di dunia memang nggak kelihatan bahwa bumi itu bulat. Karena kemana-mana kita datar ya kan. Ya, jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup di bawah, eee, bawah tempurung ya biasanya, seperti katak bawah tempurung ya. Mereka hanya bisa melihat sekeliling mereka gitu, ya mirip-mirip seperti katak yang, di lingkupnya itu cuman ada tempurung gitu, ya. Seperti bawah tempurung itu artinya orang-orang yang sangat bodoh dan tidak bisa berpikir secara holistik atau secara luas ya. Alasan selanjutnya misalnya kalau kita ambil contoh misalnya, kenapa agama itu sering disebut teori konspirasi? Karena agama itu bukan ranah objektif, tapi ranah subjektif. Contoh misalnya, kalau misalnya ada seseorang itu mengatakan, "Saya tadi malam bermimpi ketemu dengan Tuhan," misalnya. Kemudian dia menceritakan bahwa Tuhan itu seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah itu bisa disalahkan? Nggak bisa juga. Jadi ini namanya teori konspirasi. Nggak bisa dikonfirmasi. Bukan berarti saya mengatakan bahwa agama itu nggak benar ya, tapi pada faktanya seperti itu. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak orang yang tersinggung. Karena apa? Karena di Indonesia itu bicara seperti ini sangat sensitif. Ya, kalau saya mengatakan seperti ini, banyak orang mengatakan bahwa, "Oh, kamu anti agama, oh kamu PKI, kamu Zionis," dan lain sebagainya. Enggak, saya mengatakan yang sebenarnya, biar kita tidak terlalu halu dalam beragama. Biar kita tidak terlalu berlebihan dalam beragama. Karena gini guys, karena orang-orang yang berlebihan dalam beragama itu seperti Indonesia, maka tidak akan bisa menjadi negara maju. Nggak bakal bisa. Karena apa? Karena justru agama itu sendiri mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Justru ajaran-ajaran daripada agama itu ada atau mayoritas, nggak semuanya tapi ya, mayoritas ajaran agama itu, terutama agama yang berasal dari Timur Tengah itu biasanya
bikin kita semakin bodoh. Karena apa? Karena agama itu menjauhkan kita dari teknologi. Di Konoha ya, pemuka agama mengharamkan teknologi. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau pemuka agama mengharamkan teknologi? Ya kan? Jadi secara tidak langsung agama mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Agama ya mempengaruhi pola pikir suatu bangsa. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, padahal banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Karakter manusia itu dipengaruhi oleh agama. Bahkan masalah makan sekalipun dipengaruhi oleh agama. Ya, nggak percaya? Ada tuh makanan halal. Jadi orang-orang Indonesia itu nggak mau makanan yang non halal. Karena apa? Karena diatur oleh agama. Jadi agama sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Jadi stop mengatakan bahwa agama tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat mempengaruhi. Itulah alasannya kenapa di negara maju itu politik dan agama itu dipisahkan. Biar apa? Biar pemuka agama tidak berpolitik. Kalau pemuka agama sudah berpolitik, maka negara akan tinggal kehancuran seperti Indonesia. Di Indonesia pemuka agama itu mereka berpolitik, ya mereka sok suci, sok soleh, ya, tapi mereka di belakang bagi-bagi tambang. Mereka bagi-bagi jabatannya, transaksi jabatan. Jadi kita orang-orang yang beragama di Konoha itu ya dijadikan seperti monyet-monyet pendulang suara, monyet-monyet pendukung kaum tertentu. Kita dijadikan monyet-monyet yang patuh terhadap tuannya, monyet-monyet yang mabok agama. Jadi nggak ada ubahnya kita seperti monyet. Makanya ya kalau saya ngomong seperti ini terhadap monyet-monyet, mohon maaf ya saya agak kasar ngomong seperti ini. Karena apa? Karena ini untuk menyadarkan kita bersama. Jadi kalau saya berdebat dengan monyet-monyet yang sudah mabuk agama, maka monyet-monyet ini akan ngamuk-ngamuk biasanya. Coba perhatikan kalau debat-debat di TikTok agama dan sebagainya, pasti banyak orang yang ngamukan kalau bicara dengan agama. Karena apa? Karena mereka ya otak mereka itu sudah dikontrol oleh penguasa dan pemuka agama mereka. Ya, jadi pemuka agama lah yang beruntung ya atau yang dapat benefitnya ketika orang-orang itu sudah seperti monyet-monyet bisa dikontrol, patuh terhadap tuannya atau pemuka agamanya. Kemudian kenapa agama itu disebut teori konspirasi? Ya karena tidak ada orang yang pernah ke surga, ya kan? Nggak bisa dibuktikan apakah surga itu ada atau tidak, nggak bisa dibuktikan. Coba saya mau nanya sama yang nonton video, apakah ada data yang mengatakan satu saja ya, data. Data itu harus ilmiah ya, bukan karangan-karangan sendiri, bukan opini pribadi gitu ya. Data itu harus jujur ya. Apakah ada data yang mengatakan bahwa ada orang yang sudah pergi ke surga terus balik lagi ke dunia gitu? Adakah seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Makanya agama disebut dengan teori konspirasi. Ya, kalau saya mengatakan seperti ini agak kasar ya bagi orang oh, yang sudah dijadikan monyet-monyet oleh pemuka agamanya. Kemudian ya, agama juga disebut teori konspirasi karena neraka dalam agama itu tidak terkonfirmasi, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya tidak percaya neraka ya. Jadi kalau mengatakan seperti ini pasti banyak nanti yang berpikir bahwa saya itu anti agama, anti neraka dan sebagainya. Nggak bisa, nggak bisa. Neraka itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apakah ada orang di sana atau tidak? Ya, apakah ada orang yang balik dari neraka ke dunia ini? Nggak ada data yang mengatakan seperti itu. Tapi kita berebut surga dan neraka di Indonesia. Dan negara juga mengurusi surga dan neraka. Padahal negara itu nggak bisa mengurusi hal-hal yang bersifat privat seperti agama dan surga neraka. Nggak bisa. Tapi di Indonesia pemuka agama mengurusi hal seperti itu dan itu alasannya kenapa Indonesia tidak maju. Karena apa? Karena pemuka agama ya atau pejabat-pejabat itu merangkap jadi pemuka agama. Itu dua hal yang berbeda. Ya kalau pemuka agama itu mengurusi hal yang bersifat pribadi, ya nggak bisa dibawa ke ranah publik. Agama itu sebenarnya nggak bisa dibawa ke ranah publik karena orang-orang Indonesia tolol sehingga mereka berpikir bahwa agama itu ranah publik. Agama itu bukan ranah publik tapi ranah privasi. Coba cek data. Negara-negara maju itu mereka tidak mempublikasi agama, enggak. Agama itu ranah privasi. Jadi selagi agama di Indonesia masih ranah publik, maka kita tidak akan menjadi negara maju ya.
tidak akan bisa menjadi negara maju. Jarang-jarang negara maju itu yang memasukkan unsur agama dalam konstitusinya, karena mereka menganggap bahwa agama itu ranah privasi dan konspirasi. Eropa dulu pernah memasuki zaman kegelapan karena apa? Karena dipengaruhi oleh agama. Dan mereka menyadari itu, tapi orang Indonesia, monyet-monyet yang terhadap pemuka agama di Indonesia tidak mengerti ini karena monyet-monyet itu dikontrol oleh tuannya. Ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ada penyebab lain gitu, kenapa agama itu disebut teori konspirasi. Ya, kita ambil contoh misalnya, ketika pemuka agama misalnya nih, ya di Indonesia itu bicara tentang agama, ya, kemudian misalnya dia bicara tentang di kitab suci, misalnya nih ada kisah-kisah dalam kitab suci misalnya. Tapi kisah ini kan bukan fakta sejarah. Rata-rata kisah ini kan dikisahkan dari yang dulu ke turun-temurun ya. Ya bisa aja kisah-kisah yang ada di kitab suci itu semacam, folklore ya. Bisa aja kisah-kisah seperti itu dimasukkan ya, tapi diambil dari folklore ya. Ada banyak kok folklore-folklore dari Timur Tengah, dimasukkan ke dalam kitab suci, bisa aja kan dimasukkan, kenapa enggak ya kan? Jadi kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak orang yang mengatakan, "Ya kalau kamu jago coba ciptakan kitab suci seperti, kitab suci yang berasal dari Timur Tengah," misalnya. Bayangkan manusia sudah bikin pesawat sekelas kitab suci, masa mereka nggak bisa bikin? Masa manusia nggak bisa bikin? Saya juga bisa bikin kok, ya. Dulu saya waktu masih mahasiswa itu saya sering menulis ya, walaupun tulisan saya tidak pernah diterbitkan, ya. Bahkan sampai setebal ini ya. Jadi hal yang gampang kalau, menulis ayat-ayat seperti itu ya. Bahkan ya lebih bagus ya kalau misalnya bikin kitab suci. Karena dalam kitab suci saya itu nggak ada yang namanya kebencian-kebencian terhadap orang lain ya. Yang ada ya mengasihi sesama manusia. Menurut saya kitab suci yang paling bagus itu atau kitab suci yang jarang dipahami atau jarang dibuka itu adalah kitab suci berbuat baik, yaitu kitab suci agama Sunda Wiwitan. Bukan berarti saya pengikut Sunda Wiwitan, bukan ya, tapi menurut saya itu agama yang paling-paling bagus ya seluruh dunia. Ya walaupun mereka, di satu sisi tidak mau bergabungnya Baduy itu atau orang Sunda Wiwitan itu mereka tidak mau bergabung ya dengan dengan dunia luar ya. Mereka sangat mencintai alam ya, anti teknologi dan sebagainya, tapi nggak jadi masalah, sah-sah aja ya kan, ya. Ya bisa aja mereka lebih bahagia daripada kita kan, ya kan? Ya nggak sih? Who know ya kan? Kemudian ya, alasan lain misalnya kenapa agama itu disebut konspirasi, ya teori konspirasi. Karena ya agama itu kan nggak ini ya, nggak bisa dikategorikan sebagai jurnal-jurnal ilmiah, nggak bisa. Itu kan jurnal-jurnal non ilmiah. Jadi sesuatu hal yang berbau jurnal non ilmiah itu kan berarti ranahnya ke subjektif ya, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, sangat subjektif ya. Makanya ya, ini berkali-kali saya mengatakan, nggak boleh kita ya mencampurkan urusan publik dengan urusan, privasi ya. Karena agama itu kan belum tahu apakah benar atau tidak ya kan. Jadi masih saling klaim gitu, ribut satu sama lain. Agamalah sebenarnya biang masalah kenapa terjadi keributan-keributan di Indonesia. Banyak ya keributan-keributan di Indonesia itu yang diprakarsai oleh agama ya. Seperti PWI dan FPI kemarin yang viral itu yang ribut itu karena mereka mengklaim bahwa mereka yang paling benar ya, mereka menegakkan agama itu intinya kan. Ya, mereka saling klaim PKI, padahal PKI itu kan semacam musuh ciptaan oleh Orde Baru kan. PKI itu kan sebenarnya itu musuh semu ya. PKI itu kan ideologi ya. Apakah kita bisa membenci ideologi? Nggak bisa menghakimi ideologi. Gimana caranya kita menghakimi ideologi? Karena ideologi itu ya bisa dihakimi ketika ideologi itu dilaksanakan ya. Kalau masih sebatas pikiran itu ya ideologi itu nggak bisa kita hakimi kecuali dia melaksanakannya. Ya, cuman di Indonesia yang bisa menghakimi ideologi yaitu PKI. Padahal PKI juga yang mendirikan atau menjadikan China itu menjadi negara maju.
Jadi sungguh tidak masuk akal ya kalau kita di satu sisi membenci PKI tapi memuja China menjadi negara maju. Ya, China itu tuh nggak bisa maju kalau tidak didasari oleh PKI. Ya, ya bisa aja Indonesia menjadi negara maju kalau dipimpin PKI, kita nggak tahu ya kan. Who know ya kan. Jangan seuzon dulu gitu. Ya nggak sih? Buktinya China tuh ya. Ya salah satu alasan kenapa PKI itu selalu difitnah itu karena banyak orang yang mabuk agama, terutama pemuka-pemuka agama. Pemuka-pemuka agama yang berlebihan dalam beragama ya, pemuka agama yang radikal. Bisa aja ya Indonesia itu tidak ada yang namanya persekusi rumah ibadah ya, intoleransi dan sebagainya kalau ada PKI. Kalau ada yang mengatakan bahwa PKI itu membenci agama, ya memisahkan agama dengan negara dan sebagainya, ya sah-sah aja ya. Tapi China saya melihatnya di sana banyak orang Kristen kok, orang Buddha di sana aman-aman aja. Jadi PKI itu cuman ilusi gitu ya, cuman musuh ciptaan manusia. Oke, sekian video ini terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rey Kodoha, salam rasional.